terpercaya di Republik Indonesia dengan Warta Berita. Tanda waktu tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita edisi hari ini, Senin tanggal 15 Agustus 2016. Kami sampaikan terlebih dahulu sari berita penting. Pemerintah memastikan bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Archandra Tahar adalah warga negara Indonesia. Penembakan warga kulit hitam oleh polisi di Amerika Serikat kembali terjadi. Itulah di antara berita-berita yang segera kami sampaikan. Inilah Warta Berita selengkapnya, saya Ardian Majid Kobat. Kami mulai dengan berita yang pertama. Saudara, pemerintah memastikan bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Archandra Tahar adalah warga negara Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Rini Hairani. Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Archandra Tahar masuk ke Indonesia dan menggunakan paspor Indonesia. Pratikno menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo menginginkan Archandra masuk dalam jajaran menteri karena memiliki kualifikasi internasional serta keinginannya untuk mengabdi kepada negara. Kami ingin tegaskan bahwa Pak Archandra Tahar itu adalah pemegang paspor Indonesia. Jadi beliau masuk ke Indonesia juga menggunakan paspor Indonesia. Jadi paspor Indonesia beliau itu masa berlakunya sampai tahun 2017. Jadi Pak Presiden memang meminta beliau untuk pulang ke Indonesia. Jadi kan banyak sekali orang-orang hebat yang di luar negeri yang ini juga sangat penting untuk membantu negara kita, bangsa kita sendiri. Apalagi Pak Archandra itu kan punya kualifikasi yang internasional lah ya. Nah oleh karena itu ketika Pak Presiden memanggil dia untuk pulang, nah Pak Archandra juga terpanggil untuk mengabdi. Di sisi lain, Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan bahwa tim dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sedang mengkaji isu mengenai dui kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda Menteri Energi Sumber Daya Mineral Archandra Tahar. Menurut JK, sikap pemerintah untuk sementara masih menunggu hingga hasil kajian dari tim Kementerian Hukum dan HAM selesai dilakukan. Kita tergantung kajian aja, wakilan belum, saya belum kenalnya berkomentari, tapi baik orangnya baik. Sebelumnya Menteri SDM Archandra Tahar sudah dipanggil menghadap ke Istana Negara pada Sabtu 13 Agustus kemarin. Namun Archandra mengatakan bahwa kehadirannya untuk membahas isu SDM dan tidak menyinggung perihal kewarganegaraan gandanya. Bentar ya, Pak, ini kenapa ketemu Presiden, Pak? Oh, silaturahmi aja. Silaturahmi. Iya. Benar terkait kan Bapak ini lagi rame nih, Pak. Katanya memiliki keluarga di Amerika. Lihat muka saya, Pak. Orang Padang kok ini. Tapi benar, Pak. Soal itu. Ya. Sementara itu, Menteri SDM juga memberikan pernyataan resminya terkait isu dui kewarganegaraan yang merebak sejak Sabtu 13 Agustus 2016 lalu. Dalam website resmi www.sdm.go.id, Minggu 14 Agustus 2016, Archandra Tahar menegaskan hingga saat ini dirinya adalah warga negara Indonesia, bukan warga negara Amerika Serikat. Penegasan ini diharapkan dapat menetralisasi rumor yang berkembang belakangan ini terkait kewarganegaraannya. Sebagai Menteri SDM, Archandra menuturkan
dirinya berangkat ke negeri Paman Sam tersebut pada tahun 1996. Hingga saat ini Archandra juga masih memegang paspor Indonesia. Kepada awak media pun Archandra mempersilahkan untuk mengecek paspor Indonesianya. Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo melantik Archandra sebagai Menteri SDM pada Rabu 27 Juli 2016 silam. Pengganti Sudirman Said ini merupakan seorang profesional di bidang energi dan sumber daya mineral. Presiden Joko Widodo sudah sangat tepat mengangkat Archandra Tahar sebagai Menteri ESDM karena yang bersangkutan adalah anak bangsa yang mencintai Indonesia dan berprestasi gemilang di luar negeri. Hal itu dikemukakan Ketua Umum Organisasi Relawan Joko Widodo, Budi Ari Setiadi. Menurut Budi Ari Setiadi, sebelum diangkat sebagai menteri, tentunya Presiden Joko Widodo sudah mencermati kewarganegaraan Archandra Tahar. Budi Ari Setiadi mengingatkan agar kecintaan kita kepada Republik tidak direduksi menjadi kebencian kepada sesama anak bangsa. Archandra Tahar dipilih Presiden sebagai Menteri ESDM karena kecerdasannya. Selain itu, Archandra Tahar asal Sumatera Barat itu memiliki prestasi yang gemilang. Archandra Tahar terkenal di Amerika Serikat sebagai orang jenius karena memiliki 6 hak paten internasional ESDM dari penemuan-penemuan teknis hasil risetnya sendiri di banyak negara. Archandra Tahar memiliki rekam jejak gemilang, diantaranya pernah menjadi Presiden Direktur Petro Nearing Houston di Texas, Amerika Serikat, dan berbagai perusahaan multinasional. Saudara, pasangan ganda campuran Liliana Natsir, Tantowi Ahmad, dan Praven Jordan Debbie Susanto pagi ini waktu Rio de Janeiro saling berhadapan di perempat final bulu tangkis Olimpiade Rio de Janeiro di Pavilion 4 Rio Centro. Informasi tersebut dilaporkan reporter Firman Sahgindo dari Rio de Janeiro. Bertempat di Pavilion 4 Rio Centro, Rio de Janeiro, pagi ini waktu setempat berlangsung babak perempat final cabang bulu tangkis Olimpiade Rio yang mempertemukan dua pasangan ganda campuran Liliana Natsir, Tantowi Ahmad dengan Praven Jordan Debbie Susanto. Pertemuan kedua pasangan ini memang tidak bisa terhindarkan lantaran undian BWF yang telah menentukan kedua pasangan itu sudah harus bertemu di babak 8 besar. Humas PBPBSI Yuni Kartika kepada RRI mengatakan situasi ini sangat kurang menguntungkan karena akan ada yang tersingkir untuk maju ke semifinal. Meskipun demikian, PBPBSI tidak akan intervensi untuk menentukan salah satu yang layak untuk lolos ke 4 besar. Mengingat kedua pasangan ini adalah ganda terbaik Indonesia di nomor ganda campuran. PBSI, kata Yuni, memberikan keleluasaan saat bertanding pagi ini waktu Rio de Janeiro. Dan positifnya udah ada pasti satu wakil kita di semifinal, kan seperti itu ya Mas ya. Jadi memang ya ini kan undian dan hal yang nggak bisa kita hindari gitu loh. Ya, memang kita cukup sebetulnya pengennya sih jangan ketemu di tempat besar gitu. Kita baru aja ngomong gitu kemarin waktu saya wawancara, cuman ya kenyataannya memang ketemu. Jadi ya inilah yang mesti kita hadapin. Mudah-mudahan yang terbaik hari nanti malam yang lolos ke semifinal kayak gitu. Tidak sesuai skenario PBSI karena kita pengennya tempat besar mereka nggak ketemu sendiri Mas. Debbie kan ada peluang juga sebenarnya kalau ketemu bulan yang lain untuk menang gitu loh. Sementara di sektor ganda putri Gracia Poli ini Tia Krisinda Maheswari akan menghadapi ganda Cina Tang Yuan Ting Yu Yang Xin malam waktu setempat. Tunggal putra wakil Indonesia Tommy Sugiharto juga akan bertanding di babak 16 besar menghadapi Rajiv Ousep dari Inggris, sedangkan Linda Weni Vanetri telah tersingkir dari penyisihan grup. Dengan demikian, Indonesia masih menyisakan wakilnya di nomor ganda campuran, ganda putri, dan tunggal putra. Firman Sahgindo melaporkan dari Rio de Janeiro. Kabar Haji, informasi dan sisi lain dari pelaksanaan ibadah haji 1437 Hijriah.
Saudara, pemerintah Arab Saudi masih menahan jamaah calon haji yang kedapatan membawa benda terlarang. Selengkapnya dilaporkan reporter Bobby Sapuliti langsung dari Madinah. Bobby, silakan. Ya, pendengar dari Madinah Al-Munawwaroh, Arab Saudi dapat diinformasikan pemerintah Indonesia masih terus berupaya untuk membebaskan satu jemaah calon haji yang hingga saat ini masih ditahan pihak imigrasi Arab Saudi karena kedapatan membawa obat tradisional dan jimat. Menurut Kepala Daerah Kerja Kadaker Madinah Nasrullah Jas ditemui RRI di ruang kerjanya untuk dapat membebaskan jemaah calon haji asal Pamekasan SUB 3 atas nama Ahmad Malik Tarsawi yang ditahan sejak Kamis dini hari kemarin. Pemerintah masih terus melakukan pendekatan agar jemaah calon haji ini agar tidak ditahan atau dideportasi. Lebih lanjut, Kadaker Madinah Nasrullah Jasa mengatakan pihak KJRI dan petugas haji Indonesia terus mendampingi calon jemaah yang tertahan dan masih diperiksa oleh pihak imigrasi Arab Saudi dan berharap dalam waktu dekat akan dapat berkumpul dengan jemaah lainnya untuk melaksanakan ibadah haji. Berikut yang disampaikan Kadaker Madinah Nasrullah Jasam saat ditemui RRI. Terkena imigrasi saat ini apakah sudah tiba di penginapan Pak? Ya, kebetulan semalam Pak Padli dari KJRI sudah datang khusus untuk menangani kasus ini, bahwa yang bersangkutan posisinya masih di Hayatut Tahqiq, masih di semacam lagi sedang diinvestigasi. Hanya kita berusaha bahwa yang bersangkutan pertama tidak dinaikkan ke pengadilan kasusnya, yang kedua tidak dideportasi, jadi bisa bergabung dengan dengan jamaah yang lain. Nah, kabar terakhir tadi menunggu live hari ini. Sementara itu dapat dilaporkan hingga hari Minggu pukul 8 waktu Arab Saudi atau pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, yang memang ada perbedaan waktu 4 jam antara Jakarta dengan Arab Saudi. Pesawat yang mendarat di Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Bandara AMA, sudah ada 74 kloter dengan jumlah total jemaah yang tiba di Madinah Al-Munawwaroh 30.118 dengan rincian 29.818 jemaah haji dan 370 petugas haji. Dari Madinah Al-Munawwaroh, Bobby Sapuliti melaporkan kembali ke studio Jakarta. Untuk keberangkatan jemaah calon haji Provinsi Kalimantan Selatan, kelompok terbang 7 dan 8 asal Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Selatan, dan Tanah Bumbu akan dilaporkan reporter Zahir dari embarkasi Samsudin Nur, Banjarmasin. Zahir. Ya. Halo. Zahir, silakan. Baik, saudara pendengar. Keberangkatan calon jemaah haji asal Kabupaten Banjar dari Bandara Embarkasi Samsudin Nur Banjarmasin berangkat sekitar pukul 23.30 WITA dini hari tanggal 15 Agustus 2016 tadi untuk menuju Madinah. Calon jemaah haji asal Kabupaten Banjar dengan kloter 7 tersebut berangkat berjumlah 353 orang. Bupati Banjar, Kiai Haji Khairul Rahman, pada acara pelepasan calon jemaah haji Kabupaten Banjar berpesan pada calon jemaah haji agar selamat di tanah suci, tidak bergibah atau membicarakan tentang orang lain, tetapi sibukkan dengan ibadah, karena ibadah di sana berlipat ganda pahalanya. Sementara untuk hari Senin tanggal 15 Agustus 2016, kloter 8 calon jemaah haji asal dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Tanah Bumbu masuk asrama haji pada pukul 21 WITA dan akan diberangkatkan menuju Madinah pada tanggal 16 Agustus 2016 besok pukul 23.30 WITA. Calon jemaah haji asal Kabupaten Hulu Sungai Selatan berjumlah 275 jemaah, Tanah Bumbu 18 jemaah, ditambah petugas dari TPHD 2 orang, sehingga total berjumlah 295 orang. Demikian laporan keberangkatan calon jemaah haji asal dari Provinsi Kalimantan Selatan untuk hari ini tanggal 15 Agustus 2015. Kita kembali ke Pro 3 Jakarta. Kelompok terbang 5 asal Bengkulu akan berangkat ke Tanah Suci pagi ini dari embarkasi Padang, Sumatera Barat. Reporter Dodik Setio melaporkan. Silakan, Dodik. Ya,
Saudara pendengar, setelah dilepas secara resmi malam tadi, jemaah calon haji JCH kelompok terbang 5, kloter 5 embarkasi Padang sesaat tadi pukul 6:30 waktu Indonesia Barat telah diterbangkan atau lepas landas menuju Madinah. JCH kloter 5 merupakan gabungan calon haji dari Provinsi Bengkulu dan Sumatera Barat dengan jumlah 450 orang, masing-masing 387 dari Provinsi Bengkulu dan 58 asal Sumatera Barat, ditambah 5 orang petugas haji. Pada kloter 5, terdapat 1 JCH yang batal berangkat karena sakit atas nama Sirajudin Senerai Saran, umur 74 tahun, asal Kabupaten Bengkulu Utara. Ketua Panitia Pelaksana Ibadah Haji Embarkasi Padang ketika melepas jemaah pagi tadi, Bapak Salman Kamemet mengimbau JCH kloter 5 agar mengutamakan ibadah selama di Tanah Suci serta mengurangi kegiatan di luar penginapan yang dirasa tidak perlu karena suhu di Tanah Suci cukup panas mencapai 45 derajat Celcius. Baik saudara pendengar, hingga saat ini jumlah JCH asal Embarkasi Padang yang telah sampai di Madinah sebanyak 1.803 orang. Informasi sementara, seluruh JCH Embarkasi Padang yang sampai di Madinah dalam kondisi sehat. Belum ada laporan jemaah sakit ataupun meninggal. Demikian dari Embarkasi Padang, Dodi Setio melaporkan kembali ke Perdika. Demikian kabar haji, informasi dan sisi lain dari pelaksanaan ibadah haji 1437 Hijriah. Warta berita ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Saudara, dari luar negeri diberitakan kekerasan terjadi di jalanan kota Milwaukee, Amerika Serikat setelah seorang pria bersenjata tewas ditembak polisi. Pria berusia 23 tahun itu ditembak ketika mencoba melarikan diri dari mobilnya setelah dihentikan polisi. Sekitar 100 orang kemudian melancarkan aksi unjuk rasa atas kematiannya dengan membakar beberapa gedung termasuk 1 stasiun pompa bensin dan kendaraan. Polisi tidak menyebutkan latar belakang etnis dari korban maupun polisi yang melepaskan tembakan, namun mengatakan pria bersangkutan memiliki senjata curian dan mempunyai catatan pernah ditangkap. Beberapa insiden penembakan warga kulit hitam oleh polisi di Amerika Serikat memicu aksi protes di sejumlah tempat. Dan atas kejadian itu, Gubernur negara bagian Wisconsin, Scott Walker, langsung menyiagakan unit penjaga nasional untuk membantu polisi mengatasi kerusuhan di kawasan yang mayoritas penduduknya adalah kulit hitam. Saudara, komentar Radio Republik Indonesia pagi ini mengambil topik menyikapi dengan bijak isu kewarganegaraan ganda Menteri ESDM, selengkapnya disampaikan Agung Susatyo. Selamat pagi. Belum genap 1 bulan Presiden Joko Widodo mereshuffle menteri-menterinya. Salah satu alasannya adalah agar tidak ada lagi kegaduhan dalam pernyataan yang disampaikan menterinya. Tetapi ternyata kegaduhan mulai muncul dari isu-isu menteri baru yang belum genap sebulan menjabat itu. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang memunculkan gagasan full day school menuai polemik di masyarakat dengan berbagai pertimbangan perbedaan antara kondisi dan kebiasaan sekolah di kota besar dan di daerah-daerah. Polemik belum sampai mereda, kembali muncul isu tentang Menteri ESDM Archandra Tahar yang dikabarkan pernah masuk ke Indonesia dengan paspor Amerika, yang berarti yang bersangkutan telah menjadi warga negara Amerika, dan saat akan dilantik sebagai menteri masuk ke Indonesia dengan paspor Republik Indonesia, yang berarti juga sebagai warga negara Republik Indonesia, sehingga muncul polemik dwi kewarganegaraan yang dimiliki Archandra. Memang kabar kewarganegaraan ganda tersebut awalnya beredar di media sosial yang menyebutkan Archandra telah menjadi warga negara Amerika Serikat melalui proses naturalisasi pada bulan Maret 2012.
1 bulan sebelum menjadi warga negara Amerika Serikat pada Februari 2012, Archandra mengurus paspor Republik Indonesia pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Houston, Amerika Serikat dengan masa berlaku 5 tahun. Tercatat, sejak Maret 2012, Archandra melakukan 4 kunjungan ke Indonesia dengan menggunakan paspor Amerika Serikat. Namun, saat Archandra dilantik sebagai Menteri ESDM, pulang ke Indonesia menggunakan paspor Republik Indonesia yang secara hukum sudah tidak sah dipakainya. Terkait hal itu, Archandra dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara karena dinilai melawan hukum dan membohongi Presiden dan rakyat Indonesia terkait status kewarganegaraannya. Kabar dari sosial media kita yakini akan menyebar secepat kilat ke berbagai lapisan masyarakat, apalagi jika pernyataan klarifikasi yang diharapkan dari yang bersangkutan dan pihak-pihak terkait tidak meredam kabar yang telah merebak menjadi isu dan polemik, tetapi justru menimbulkan kegamangan, bahkan mengarah pada kebenaran akibat klarifikasi yang tidak tegas. Kabar yang beredar dan berkembang di sosial media bisa jadi benar, bisa jadi tidak benar. Oleh karena itu, sangat arif kiranya pernyataan Wakil Presiden Yusuf Kala yang membenarkan pemerintah sedang membahas tuduhan yang ditujukan kepada Menteri ESDM, Archandra Tahar, tentang masalah status kewarganegaraannya. Demikian halnya dengan Badan Intelijen Nasional yang mendengar isu tersebut dan kini mendalaminya juga. Filosofi Kabinet Presiden Joko Widodo, kerja, belum ditampakkan oleh kedua menteri baru, tetapi yang ditampakkan justru polemik. Rakyat berharap polemik segera berakhir, para menteri baru dan lama bersinergi membangun negeri ini di tengah pemotongan anggaran yang silih berganti. Demikian komentar. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia.